Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Ibu di kelas matematika. Kali ini kita akan belajar tentang bangun ruang limas. Langsung saja, materi pertama yang akan kita pelajari adalah tentang ciri-ciri dari limas segi empat. Jika kita lihat pada gambar, alas limas yang berwarna hijau itu berbentuk segi empat, sehingga nama bangun ruang tersebut disebut dengan limas segi empat. Berikutnya, yang Ibu lingkari warna merah ini disebut dengan titik sudut. Nah, jadi banyaknya titik sudut pada limas segi empat ini ada 5. Lalu yang Ibu tunjuk dengan panah berikut ini adalah sisi alas, yang jumlahnya ada 1 sisi. Jadi sisi alasnya ada 1, dan juga ada sisi tegaknya. Sisi tegak jumlahnya ada 4 sisi, sehingga banyak sisi limas tegak segi empat ada 5. Kemudian yang Ibu tunjukkan terakhir ini adalah rusuk. Banyak rusuk limas segi empat seperti yang ditunjukkan pada gambar, ada 8 buah rusuk. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang unsur-unsur limas segi empat dengan menggunakan simbol. Perhatikan gambarnya. Pada gambar sudah ada huruf-hurufnya yang terdiri dari huruf K, L, M, N, T. Nah, jika kita menemukan soal seperti ini, kita bisa menentukan sisi-sisi tegaknya. Maka sisi-sisi tegak dari limas segi empat ini adalah KLT, LMT, MNT, dan KNT. Baiklah, selanjutnya kita juga bisa menemukan sisi-sisi alas dari limas segi empat ini. Adapun sisi-sisi alasnya adalah KLMN. Selanjutnya kita juga bisa menemukan rusuk-rusuk limas tersebut yang terdiri dari KL, LM, MN, KN, KT, LT, MT, dan NT. Dan terakhir, kita akan bisa menentukan titik sudutnya. Adapun titik-titik sudutnya adalah dimulai dari titik puncak ya, yakni sudut T yang di atas, lalu sudut K, sudut L, sudut M, dan sudut N. Baiklah, selanjutnya kita akan belajar tentang macam-macam limas beserta jaring-jaringnya. Yang pertama adalah limas segitiga. Ini merupakan gambar dari limas segitiga ya. Dan di bawahnya ini adalah gambar jaring-jaring dari limas segitiga itu sendiri. Baiklah, selanjutnya adalah gambar dari limas segi empat. Nah, dan di bawahnya ini merupakan gambar dari jaring-jaring limas segi empat. Selanjutnya adalah gambar dari limas segi 5. Pada gambar, alas limas berbentuk segi 5, dan di bawahnya adalah jaring-jaring dari limas segi 5. Baiklah, selanjutnya kita akan melihat gambar dari limas segi 6. Lihat, alas dari limas ini berbentuk segi 6, dan di bawahnya adalah gambar jaring-jaring limas segi 6. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke rumus dari volume limas. Adapun cara menghitung volume limas, rumusnya adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Biar lebih paham, Ibu akan memberikan contoh soal. Lihat pada contoh soal yang pertama, ada sebuah gambar dari limas segi 4, di mana alasnya berbentuk persegi dengan sisinya 15 cm dan 15 cm. Lalu yang ini merupakan tinggi dari limas itu sendiri. Pada soal, alas limas pada gambar di samping berbentuk persegi. Hitunglah volume limas segi 4 tersebut. Jawab. Kita tulis terlebih dahulu volume limas sama dengan 1
1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Sama dengan 1/3 kita tulis kembali dikali luas alas. Untuk mencari luas alasnya kita lihat pada gambar. Pada soal tadi kan alasnya berbentuk persegi. Jadi luas alas di sini sama saja dengan mencari luas dari persegi. Dikali tinggi limas. Kita perhatikan gambar tadi. Ini merupakan tinggi dari limas. Berarti tingginya adalah 20. Kita tulis di sini 20. Selanjutnya kita tulis kembali 1/3 ini. Luas persegi kita masukkan rumus dari luas persegi. Apa rumus luas persegi? Ya, sisi kali sisi. Angka 20 ini kita turunkan. Selanjutnya 1/3 kita tulis kembali. Sisinya tadi kita masukkan 15 dikali 15 dikali 20. Selanjutnya kita hasilkan 15 ini bisa kita bagi dengan 3 ya. 15 bagi 3 itu 5. 3 bagi 3 itu 1. Sisanya 1 kali 5 kita tulis dikali 15 dikali 20. Kita kalikan bersama-sama. 1 dikali 5 dikali 15 dikali 20, hasilnya adalah 1500 cm kubik. Selesai untuk contoh yang pertama tentang volume limas. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk contoh dari volume limas yang kedua. Contoh yang kedua, kita baca soalnya bersama-sama. Alas limas pada gambar di samping berbentuk persegi panjang. Hitunglah volume limas segi 4 tersebut. Nah, di soal tadi alasnya berbentuk persegi panjang ya. Ini, lihat, berarti ini panjangnya. Ini panjang dari 5 segi 4 dan ini adalah lebar dari 5 segi 4. Nah, berarti kalau yang ini ya, ini adalah tinggi dari limas itu sendiri ya. Kita lingkari biar kalian tahu ya kalau ini adalah tinggi limas. Nah, sudah kita lihat panjang, lebar dan tingginya. Kita masuk ke soal tadi, ditanya volume. Kita buat di sini volume limas. Apa tadi rumus dari volume limas? Ya, 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Sama dengan 1/3 kita tulis kembali. Luas alas di sini kita perhatikan gambar tadi. Di sini ada luas persegi panjang karena alasnya berbentuk persegi panjang. Berarti luas alas ini sama saja dengan mencari luas persegi panjang. Lalu dikali tinggi limas. Berapa pada soal tadi? Ya, tinggi limasnya di sini adalah 18. Kita tulis di sini 18. Selanjutnya ini kita turunkan 1/3. Kita kali, masukkan rumus luas persegi panjang yang ini. Berapa? Apa rumus luas persegi panjang? Ya, panjang kali lebar dikali 18. Ini kita turunkan yang ini ya. Selanjutnya kita masukkan angka panjang dan lebarnya pada gambar tadi. Panjangnya tadi 20 ya. Dikali lebarnya tadi di sini 15. Dan angka 18 ini kita turunkan. Kita hasilkan. Kita lihat ini ada nggak angka yang bisa dicoret? Ya, ini 15 ini bisa ya. Kita bagi dengan angka 3 yang di bawah sini. 15 bagi 3 adalah 5. 3 bagi 3 1. Jadi sisanya 1 dikali 20 dikali 5 dikali 18.
Berapa hasilnya? Hayu. 1 dikali 20 kali 5 kali 18 hasilnya adalah 1000. Ya, betul, 1800 cm kubik. Selesai untuk contoh yang kedua. Selanjutnya kita masuk ke contoh yang ketiga. Contoh ketiga ini adalah 5 segi 4 dengan alas berbentuk persegi panjang yang panjangnya 9 cm dan lebarnya 6 cm. Jika volume limasnya adalah 252 cm kubik, tentukan tinggi limas tersebut. Jawab. Untuk menjawab soal ini kita buat terlebih dahulu volumenya. Volume limas. Apa tadi rumus volume limas? 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Nah, volume ini bisa kita simbolkan dengan V aja ya. Dikali 1/3 dikali luas alas ini kita simbolkan dengan LA saja dikali T. Nah, di sini kan dia ditanya tinggi ya. Tinggi limasnya berapa? Sementara volumenya ada. Ini volumenya 252. Luas alasnya berbentuk persegi panjang. Ada panjangnya tadi 9. Lebarnya 6. Nah, agar kita bisa menentukan tinggi limas ini, maka kita bisa menggunakan rumus segitiga bantu. Nah, caranya kita buat segitiganya di sini. Buat garis di sini 3 ya. Sini untuk volume limasnya ini tepat 1/3. Di sini tempat luas alas dan yang ini tempat tinggi. Kita mau cari tinggi, tutup tingginya. Nah, jadi V per 1/3 dikali luas alas. Nah, kita tulis di sini T sama dengan volume tadi dibagi 1/3 dikali luas alas. Nah, sekarang kita tulis kembali ini T-nya. Kita masukkan angka-angkanya. Volumenya tadi berapa ini? Pada soal ya 252. Kita tulis di sini. Tempat volume 252. Yang di bawah ini kita isi ini. Nah, ya. 1/3 ini kita tulis kembali dikali luas alas. Alasnya tadi kan berbentuk persegi panjang, berarti rumus dari luas persegi panjang apa? Ya, panjang kali lebar. Buat di sebelah sini ya. Berarti kita tulis kembali T sama dengan 252 per 1/3 dikali panjangnya tadi kita masukkan angka panjangnya tadi berapa pada soal? Yang panjangnya 9 kita tulis di sini 9 dikali lebar ini kita masukkan berapa angka lebarnya pada soal? Ya 6. Nah, baru buat di sini T sama dengan nih kita lihat pada gambar, pada angka ini ada nggak angka yang bisa dicoret? Ya ada ini. 9 bisa dibagi 3, 6 pun bisa dibagi 3. Terserah kita mau pakai angka yang mana. Yang ini aja ya, lebih mudah ya. 6 bagi 3, 6 bagi 3 2, 3 bagi 3 1. Yang angka atas ini kita tulis dulu 252 per sisanya tadi berapa yang bagian bawah sini? 1 kali 9 dikali 2. Karena 6 ini sudah dicoret dengan 3 ya. Jadi tulis 1 kali 9 dikali 2. Oke, berarti tinggi sama dengan 252 per 1 kali 99 dikali 2 18. Kita bagikan 252 dibagi 18 hasilnya adalah 14. Satuannya adalah sentimeter. Selesai untuk contoh yang ketiga. Bagaimana? Mudah bukan contohnya? Oke. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke contoh yang keempat, contoh yang terakhir. Kita baca dulu soalnya bersama-sama. Sebuah alas limas segi 4 berbentuk layang-layang
dengan panjang diagonalnya 12 cm dan 16 cm. Tinggi limas tersebut adalah 20 cm. Berapakah volume limas tersebut? Kita jawab bersama-sama. Kita tulis terlebih dahulu rumus dari volume limas. Volume limas tadi sama, yakni 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Setelah kita tulis rumusnya, kita tulis kembali 1/3 ini, kalinya kita tulis, dan luas alas ini kita lihat pada soal alasnya tadi berbentuk apa. Lihat, alas sebuah limas segi 4 berbentuk layang-layang. Jadi luas alas ini adalah kita gunakan rumus luas layang-layang. Tulis luas layang-layang dikali tinggi limas. Tinggi limas pada soal berapa? Tinggi limas tersebut adalah 20. Kita letakkan angka 20 tadi di sini. Selanjutnya kita tulis kembali ini. Lalu kita buat rumus luas layang-layang nih apa sih? Ayo, siapa yang masih ingat rumus luas layang-layang? Ya, rumusnya adalah diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Ini adalah rumus dari luas layang-layang. Tanda kali yang ini kita turunkan, angka 20 ini kita turunkan. Selanjutnya angka sama dengannya kita turunkan kembali. 1/3 kita tulis kembali. Nah, D1 ini kepanjangannya diagonal 1 ya. Untuk mendapatkan angka D1 dan D2, kita lihat lagi di soal dengan panjang diagonalnya. Kan D tadi kan artinya diagonal. Diagonal 1 dan diagonal 2. Nih panjang diagonalnya ada 12 dan 16. Nah, kita letakkan angka 12 dan 16 ini di sini. Pertama tadi 12 dikali yang ini. Nah, kita anggap saja ini D1 dan yang ini D2, diagonal ke 2. Kita tulis di sini per 2 dikali yang ini, tulis kembali. Udah selesai. Sekarang angka 1/3 ini kita tulis kembali kali. Nah, yang ini kita lihat ada nggak angka yang bisa dibagi? Ya, yang ini 20 nih bisa ya bagi 2 ya. Ini 1, ini jadi 10. Berarti sisanya 12 dikali 16 dikali 10. Nah, lihat lagi di sini ada nggak angka yang bisa dibagi? Nih ya, 12 ini kan bisa dibagi 3. 12 bagi 3 4, 3 bagi 3 1. Jadi sisanya 1 dikali 4 dikali 16 dikali 10. Nah, berapa? Hayo. Ini nanti kalian cari di rumah nak ya jawabannya. Ibu buat di sini pilihan gandanya. Yang A 620 cm3, yang B 630 cm3, yang C 640 cm3, dan yang D 650 cm3. Nah, inilah pilihan gandanya untuk contoh yang keempat. Nanti kalian cari jawabannya di rumah berapa. Setelah kalian ketemu hasilnya, lalu jawablah di kolom komentar pada video YouTube ini ya. Ibu tunggu jawabannya. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan beberapa latihan soal yang harus kalian kerjakan di rumah.